Koordinator Kurikulum yang akan menjelaskan kurikulum kediknasan Kaldik tahun 2024 sampai 2025 serta kegiatan 1 tahun. Kepada Mr. Mar dipersilakan. Dari Pak Man. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, selamat datang ayah bunda di parents meeting di semester 1 ini. Ya. Alhamdulillah, untuk tahun ajaran baru ini 2024 di tahun ajaran 2024 dan 2025 untuk kegiatan selama kemarin ya untuk saya lanjutin bunda ya. Untuk kegiatan insya Allah semua dipisah dikarenakan kita akan berdiri sendiri juga dari pembelajaran, kemudian kegiatan yang selama di SMA Islamic Green School. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah juga jadi saya terfokus di 1 level. Ya, kalau tahun sebelumnya itu di 2 level. Ya, di 2 level itu di SMP dan SMA. Nah, untuk sekarang kita ingin memajukan SMA kita. Ya, jadi ini sangat kita fokuskan sekali untuk anak-anak kita juga agar bisa terkontrol. Ya, tahun sebelumnya itu ada 9 siswa untuk SMA. Nah, kalau untuk sekarang ada 11. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga kita sudah meluluskan 2 angkatan. Ya, untuk SMA ini. Untuk tahun yang ini mau ke 3 angkatan. Nah, maka dari itu kita di sini akan berusaha untuk mencerdaskan anak-anak kita semua, 11 anak ini. Mungkin ada beberapa paparan yang akan saya sampaikan kepada ayah bunda, kegiatan-kegiatan apa saja selama 1 tahun ini. Ya, baik, dikarenakan kita sudah masuk di kurikulum merdeka, ya, berikut surat dari Kemendikbud ya yang bisa ya bunda lihat ya, di sana sudah terpapar. Next, Miss. Nah, adapun mungkin di kurikulum merdeka untuk SMP kita di fase D. Nah, untuk SMA ini kita di fase E. Ya, adapun struktur yang akan kita kerjakan itu ada yang pertama intrakurikuler. Ya, kemudian juga ada co-kurikuler dan yang terakhir ada ekstrakurikuler. Ya, mungkin dari intrakurikuler tidak jauh untuk pembelajaran, yaitu sama di ruangan. Ya, kita juga tetap memakai kediknasan juga.
Kemudian untuk yang kokurikuler atau proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah kita lakukan juga. Jadi sebelum munculnya kurikulum merdeka kita sudah ada. Ya, karena di sekolah alam ini ya ini anak bisa menghasilkan produk. Ya, proyek apa yang akan dia buat. Ya, kemudian ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kita juga ada ekstrakurikuler yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut untuk kesiswaan. Ya, jadi 3 struktur kurikulum ini yang akan kita kerjakan di SMA, dari intrakurikuler, kokurikuler atau P5, kemudian ekstrakurikuler. Nah, ini kalau kita lihat dari P5 ini, nah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu sudah ada di 4 pilar kita, akhlakul karimah. Jadi sudah masuk semua di proyek P5 ini. Nah, kemudian kebinekaan global, PKN. Kemudian mandiri, kita bisa belajar dari leadership, resilience. Nah, kemudian bernalar kritis. Nah, ketika anak magang pasti di akhir akan kita mintai PPT hasil magang. Ya, jadi mereka akan mempresentasikan di magang semester 1 dan di magang semester 2. Kemudian anak kreatif bergotong royong, bekerja sama. Ya, di sini juga untuk di semester pertama, ya mungkin untuk magang di kelas 10 itu masih berkelompok. Ya, pertanian. Ya, mungkin nanti kita bisa memanfaatkan ekofarm. Ekofarm ini baru, Bunda, di sana ada sayur-sayuran, ya, perikanan, ada semua di sana. Mungkin nanti akan dipelajari oleh minat bakat yang di kelas 10 nanti. Nah, ini untuk KBM kita tiap harinya. Ya, jadi kita mulai KBM itu jam 7 ya Bunda. Ya, jam 7 kita sudah mulai sarapan pagi. Ya, sarapan pagi untuk anak itu diisi dengan literasi, kemudian diisi dengan mindfulness sebelum masuk kelas, kemudian juga diisi game, brain gym, senam otak, ya, kemudian juga kuis. Nah, itu akan dimulai di jam 7 sampai jam setengah 8. Ya, kemudian di setengah 8 kita aktivitas kembali, sholat duha, ya, kemudian al-masyurat. Ya, sholat duha, al-masyurat. Nah, kemudian zikir, nah, kemudian bersih kelas sebelum masuk KBM. Ya, jadi untuk KBM kita itu mulai di 8.30, ya, jam setengah 9. Ya, karena sebelumnya kita banyak melaksanakan kegiatan. Ya, kalau tahun sebelumnya kita KBM di jam 8. Ya, untuk tahun ini semua serentak dari TK sampai SMA itu KBM-nya di 9.30 sampai, ya, untuk jam pertama 8.30 sampai setengah 10 itu dilanjut istirahat. Kemudian KBM kembali sampai jam 12 sampai jam 1 istirahat. Nah, kemudian jam 1 sampai jam 2.45 itu KBM. Nah, kemudian dilanjut dengan problem solving. Ya, nanti untuk wali kelas bisa menanya bagaimana pelajaran hari ini, apakah senang, apakah ceria. Ya, kemudian nah, untuk eskul, ya, untuk eskul di tahun ini juga serentak. Ya, jadi untuk eskul itu tahun sebelumnya kita adakan setelah sholat Jumatan, ya, itu jam 1 jam 2-an. Nah, untuk tahun ini semua serentak eskul itu jam 3 sampai jam 4.
nanti tergantung jadwal eskul yang anak-anak kita pilih. Ya contoh eskul tahfiz di hari Senin, ya berarti dia eskul di hari Senin jam 3 sampai jam 4. Nah untuk Selasa, Rabu, Kamis, ya itu bisa pulang jam 3. Ya jadi menyesuaikan jadwal eskul yang anak-anak kita pilih nanti untuk pulangnya. Nah kemudian untuk hari Kamis, ini tidak ada eskul, jadi anak-anak pulang tetap jam 3. Ya, di hari Jumat juga di sana diisi dengan workshop angklung ya atau dengan English project. Ya, yang bisa ini oleh Mr. Jimmy nanti dan Miss Ning. Ya untuk pulang jam 2 untuk di hari Jumat. Next, Miss. Ya sama ini juga untuk kelas minat bakat ya nanti akan bisa disampaikan oleh Miss Nesi sebagai inklusi. Ya jadi ada kesiapan belajar, strategi belajar, behavior, keterampilan. Nah untuk pulangnya juga sama, menyesuaikan eskul yang dia pilih. Next. Nah ini adalah guru-guru hebat. Ya kenapa saya bilang guru-guru hebat? Karena guru 5 ini bisa mengajar 5 mapel, ayah bunda. Ya, Miss Ning ngajar 3 mapel, saya 3 mapel, Mr. Jimmy bisa 4 sampai 5 mapel, ya. Apalagi untuk wali kelas, itu wali kelas mesti bisa semuanya itu. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk kalender pendidikan SMA. Ya, ini ayah bunda untuk kalender pendidikan kita. Untuk SMA sendiri, untuk KBM dalam 6 bulan ini, ya kita hanya minggu efektif di 1 bulan. Ya untuk di semester 1 ini 2 bulan. Ya maaf, untuk semester 2 ini 2 bulan saja. Sisanya anak itu akan magang selama 3 bulan. Ya jadi untuk guru-guru memanfaatkan selama 2 bulan ini untuk KBM, pelajaran-pelajaran semua yang belum selesai harus diselesaikan. Karena 3 bulan ke depan ya magang itu sudah mulai di September, Oktober, November. Nah, selama 3 bulan ini anak-anak magang di luar. Ya, jadi untuk KBM tidak ada. Ya, selama 3 bulan ini. Nah, kemudian juga setelah 3 bulan diisi dengan PTS ujian. Ya, jadi ketemunya langsung ujian. Jadi 2 bulan ini kita memaksimalkan untuk siswa-siswa mendapatkan materinya selama 2 bulan. Untuk 3 bulan mungkin anak bisa keluar yang di bengkel, kemudian yang di ekofarm, pertanian, perikanan. Ya mungkin itu akan lama waktunya di 3 bulan. Nah kemudian juga diisi dengan kegiatan September, November untuk magang SMA. Kemudian lanjut dengan PTS, Field Trip, Expro, Mabit. Nah untuk Mabit ini kita laksanakan per 3 bulan, ayah bunda. Ya mungkin nanti di bulan Oktober, bulan September kalau kurang lebih kita akan melaksanakan Mabit di sekolah. Ya. Nah kemudian juga ada Fast Camp kita keluar lagi 3 hari. Ya kemudian ada SMA Interaction. Ya tahun sebelumnya kita juga sudah pernah. Jadi kita jadwalkan
per kelas anak ini pergi ke Kotu, ya ke Kotu, nanti dia berinteraksi dengan orang-orang luar, orang bule, ya, dengan praktek bahasa Inggrisnya. Nah kemudian untuk ekspedisi SMA, ya mungkin ini masih rencana ya Miss ya. Nah kemudian itu dilanjut sama UAS, PTS, PAS. Ya jadi untuk efektif di awal semester ini itu hanya 2 bulan untuk mengejar materi-materi. Nah untuk sisanya itu kita magang di luar selama 3 bulan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA IGS. Next. Nah ini untuk yang di semester 1. Nah sekarang untuk yang di semester 2 ya mungkin nanti akan kita paparkan ketika parents meeting kedua ya di bulan Januari ya insyaallah. Nah di semester 2 ini mungkin agak lebih sedikit ya karena puasa itu awal Maret aja sudah puasa. Ya awal Maret puasa, kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA, ada wisuda tahfiz, ya backpacker sama keluar juga untuk per kelas, simaan tahfiz, itikaf selama 3 hari. Nah untuk ujian di bulan Maret, ya ujian untuk SMA. Ya kalau misalkan sudah keluar surat dari dinas, kita bisa ujian di sekolah. Ya jadi tidak perlu ke Parung. Ya kalau selama ini kita ujian sekolah di Parung. Kemudian untuk di semester 2, nah ini semester 2 juga sudah magang. Ya magang di Januari juga. Itu di 20 Januari sampai Januari, Februari, Maret sampai April. Karena kan di Maret kita full puasa. Jadi untuk magang kita off-kan ketika puasa. Nah, kemudian juga ada simaan tahfiz di Mei, PAT. Nah, kemudian dilanjut dengan festival budaya dan wisuda. Ya, jadi untuk kegiatan di semester 2 nanti sangat begitu padat ya, mengingat puasa maju di awal Maret. Nah, jadi untuk di awal Januari bisa kita maksimalkan untuk KBM-nya. Ya mungkin itu saja ya Bunda yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.